Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhana Duagani dengan NIM 22101060 dari Prodi Administrasi Publik kelas karyawan, mata kuliah Manajemen Aset dan Proyek. Saya akan menjelaskan rangkuman materi mata kuliah Manajemen Aset dan Proyek. Apa itu manajemen aset dan proyek? Manajemen aset adalah proses pengelolaan seluruh aset yang dimiliki oleh organisasi, baik yang bersifat fisik seperti mesin, kendaraan, gedung, maupun non-fisik seperti perangkat lunak, hak paten. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai aset, memperpanjang umur mereka, dan memastikan efisiensi dalam penggunaan serta pemeliharaan aset tersebut. Manajemen proyek adalah disiplin dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi proyek untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengelolaan waktu, biaya, sumber daya, dan risiko dalam rangka menyelesaikan proyek sesuai dengan spesifikasi, kualitas, dan jadwal yang disepakati. Manajemen proyek membantu memastikan bahwa hasil proyek dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Mengapa aset perlu diketahui? Aset perlu diketahui untuk mengelola keuangan, menentukan kekayaan bersih, mendukung pengambilan keputusan bisnis, memastikan kepatuhan pajak, melindungi aset dari risiko, dan merencanakan warisan. Lalu keuntungan apa yang bisa kita dapatkan dengan menerapkan manajemen aset pada suatu organisasi? Keuntungan menerapkan manajemen aset pada organisasi antara lain adalah meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya pemeliharaan, memudahkan pengambilan keputusan strategis, memastikan kepatuhan hukum, memperpanjang umur aset, serta mengelola resiko dengan lebih baik. Selanjutnya ada tiga contoh alur manajemen aset. Yang pertama adalah pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan dan perawatan. Contoh pengadaan aset adalah salah satunya adalah pengadaan kendaraan transportasi. Contoh penggunaan aset adalah menggunakan transportasi yang telah tersedia. Contoh pemeliharaan dan perawatan aset adalah dengan cara melakukan pencucian kendaraan, perbaikan atau servis kendaraan secara berkala. Seberapa penting penilaian suatu aset dalam satu organisasi? Penilaian aset dalam organisasi sangat penting untuk pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan strategis, kepatuhan hukum, efisiensi operasional, dan mitigasi risiko. Penilaian aset dalam organisasi sangat penting untuk memastikan pengelolaan efisien, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, merencanakan investasi, menjaga kepatuhan hukum, serta mengoptimalkan penggunaan dan nilai aset. Penilaian aset dalam organisasi sangat penting karena beberapa alasan berikut. Pertama, menilai nilai ekonomi. Penilaian aset memberikan gambaran yang jelas tentang nilai saat ini dari aset organisasi, yang penting untuk laporan keuangan, perencanaan pajak, dan keputusan investasi. Yang kedua, pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Dengan mengetahui nilai kondisi aset, manajemen dapat membuat keputusan yang lebih tepat mengenai penggunaan, pengelolaan, atau penggantian aset. Yang ketiga, perencanaan keuangan dan investasi. Penilaian membantu organisasi dalam merencanakan alokasi dana untuk pemeliharaan, penggantian, atau perluasan aset, serta untuk merencanakan investasi baru yang lebih efektif. Selanjutnya, mengoptimalkan penggunaan aset. Penilaian yang tepat memastikan bahwa aset digunakan secara optimal, menghindari pemborosan dan memastikan pengelolaan yang efisien. Selanjutnya, menjaga kepatuhan dan mengurangi risiko. Penilaian aset yang akurat membantu organisasi dalam memenuhi kewajiban hukum dan regulasi terkait, serta memitigasi risiko kehilangan atau penyalahgunaan aset. Lalu ada mengukur kinerja organisasi. Penilaian aset yang baik dapat menunjukkan seberapa efektif organisasi dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bisnis. Secara keseluruhan, penilaian aset
membantu organisasi untuk menjaga efisiensi, mengurangi risiko, dan membuat keputusan strategis yang lebih terinformasi. Selanjutnya, contoh BMN atau barang milik negara yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Contoh BMN yang ada di Kepri salah satunya adalah pantai. Salah satu manfaat pantai sebagai BMN adalah dimanfaatkan untuk wisata, mendukung UMKM, dan meningkatkan pendapatan negara atau daerah. Contoh proyek yang sedang berjalan di Indonesia dan klasifikasinya. Salah satu proyek yang sedang berjalan di Indonesia adalah pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Proyek ini bertujuan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara guna mengatasi masalah kepadatan penduduk, polusi, dan penurunan tanah di Jakarta. Klasifikasi proyeknya adalah jenis proyek, pembangunan kota baru dan relokasi ibu kota. Sektornya infrastruktur dan tata kota. Tujuannya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan, mengurangi beban Jakarta, dan menciptakan pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan. Selanjutnya, seberapa penting WBS dalam satu proyek? WBS atau Work Breakdown Structure adalah suatu metode dalam manajemen proyek yang digunakan untuk membagi proyek besar menjadi bagian-bagian lebih kecil yang lebih mudah dikelola dan dilaksanakan. Dalam konteks manajemen aset dan proyek, WBS berfungsi untuk mendetailkan seluruh pekerjaan yang harus diselesaikan dengan mengorganisir tugas-tugas ke dalam struktur hierarkis. WBS sangat penting dalam suatu proyek karena membantu membagi pekerjaan besar menjadi tugas yang lebih kecil dan terkelola. Ini mempermudah perencanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek, memastikan setiap bagian proyek jelas, terstruktur, dan dapat dipantau dengan lebih efektif. Selanjutnya, contoh penerapan WBS pada kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Penerapan WBS atau Work Breakdown Structure pada proyek di kantor Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat digunakan untuk mengelola kegiatan atau proyek yang terkait dengan pengembangan fasilitas olahraga, acara kepemudaan, atau program lainnya. Contoh penerapannya adalah proyek pembangunan fasilitas olahraga baru. Tahap 1 yaitu melakukan proyek pembangunan fasilitas olahraga dengan tujuan utama untuk kepemudaan dan masyarakat. Tahap 2 yaitu pengadaan tanah dan perizinannya. Tahap 3 desain fasilitas dan perencanaan anggaran. Tahap 4 konstruksi dan pembangunan, yaitu persiapan lokasi, pembangunan dan pemasangan fasilitas pendukung. Selanjutnya tahap 5 pelaksanaan program pelatihan, yaitu pengadaan pelatih dan atau instruktur. Tahap 6 pengadaan peralatan olahraga dan peralatan pendukung lainnya. Tahap 7 pengujian fasilitas dan serah terima pekerjaan. Dengan WBS atau Work Breakdown Structure, proyek pembangunan fasilitas olahraga di Dinas Kepemudaan dan Olahraga dapat dilaksanakan dengan lebih terstruktur dan terorganisir. Lalu contoh perencanaan proyek yang akan dibangun di Kepulauan Riau dan perencanaan proyek yang gagal di Indonesia. Perencanaan proyek yang akan dibangun di Kepulauan Riau salah satunya adalah proyek pembangunan jembatan Batam Bintan. Proyek pembangunan jembatan Batam Bintan adalah proyek infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antara dua pulau utama di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Batam dan Bintan. Jembatan ini direncanakan untuk mempermudah transportasi antar pulau, yang pada gilirannya diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempermudah akses bagi masyarakat dan wisatawan. Secara keseluruhan, pembangunan jembatan Batam Bintan merupakan proyek yang sangat penting bagi pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau, yang dapat membawa dampak positif bagi perekonomian dan kemajuan sosial di kedua pulau tersebut. Lalu salah satu proyek yang gagal di Indonesia adalah proyek pembangunan stadion dan kompleks olahraga Hambalang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Adalah salah satu contoh proyek infrastruktur besar yang mengalami kegagalan di Indonesia. Proyek ini awalnya direncanakan sebagai
bagian dari persiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Asian Games pada tahun 2018 dan sebagai pusat olahraga yang modern. Proyek stadion dan kompleks olahraga Hambalang menjadi contoh penting tentang betapa kompleks dan sulitnya mengelola proyek infrastruktur besar di Indonesia, serta bagaimana masalah internal dan eksternal dapat berkontribusi pada kegagalan sebuah proyek. Lalu, apa yang harus dilakukan agar pengendalian satu proyek dapat berjalan? Untuk memastikan pengendalian satu proyek dapat berjalan dengan baik, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pengendalian proyek adalah proses untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, dan waktu yang telah ditentukan. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu perencanaan yang matang, pengalokasian sumber daya yang efisien, pemantauan dan evaluasi berkala, komunikasi yang efektif, pengendalian risiko, penerapan perubahan yang terkontrol, pengelolaan kualitas, pengelolaan tim yang efektif, tindak lanjut dan penyelesaian masalah, dan penutupan proyek yang terorganisir. Pengendalian proyek yang efektif membutuhkan perencanaan yang matang, pemantauan dan evaluasi yang terus-menerus, serta komunikasi dan koordinasi yang baik antar pihak terkait. Dengan pengelolaan yang tepat, risiko dapat diminimalkan dan proyek dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, apa saja aspek yang perlu dilakukan dalam pengawasan? Berikut adalah aspek-aspek yang perlu dilakukan dalam pengawasan. Yang pertama yaitu pemantauan progres pekerjaan, pengawasan anggaran dan biaya, pengendalian waktu dan jadwal, manajemen sumber daya, pengawasan kualitas, pengendalian risiko, evaluasi kinerja tim, komunikasi yang efektif, pengawasan terhadap perubahan proyek, dokumentasi dan pelaporan, pemantauan kepatuhan regulasi, dan pengawasan terhadap kinerja aset. Selanjutnya, pengertian pengadaan barang jasa pemerintah berdasarkan Perpres nomor 12 tahun 2021. Pengadaan barang jasa pemerintah adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh barang, jasa, atau pekerjaan konstruksi guna mendukung penyelenggaraan tugas pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, pengadaan barang jasa ini harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta persaingan yang sehat dan adil. Pengadaan barang jasa pemerintah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Proses pengadaan barang jasa dimulai dengan perencanaan kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan pemilihan penyedia barang atau jasa melalui mekanisme yang diatur dalam Perpres ini. Mekanisme tersebut mencakup tender, lelang, atau metode lain yang disesuaikan dengan jenis dan nilai pengadaan. Proses tersebut juga melibatkan evaluasi terhadap penawaran yang diterima untuk memastikan bahwa penyedia barang jasa yang dipilih dapat memberikan hasil yang sesuai dengan standar dan kebutuhan yang ditetapkan. Dalam dalam Perpres nomor 12 tahun 2021, pengadaan barang jasa pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dengan memastikan barang jasa yang diterima oleh pemerintah memiliki kualitas yang baik dan harga yang wajar. Selain itu, proses pengadaan juga bertujuan untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan integritas serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya negara. Secara keseluruhan, Perpres ini memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah dengan harapan dapat menciptakan proses yang lebih efisien, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baiklah, sekian dari saya rangkuman materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan,
Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.